Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mari sebelum kita belajar bersama, kita akan tunduk kepala terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Bahkan kesehatan, kekuatan Kau curahkan untuk kami. Supaya kami dapat menikmati segala berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk taburan kuasa firman-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk menikmati berkat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga sahabat-sahabat ibadah online, hari ini kita akan belajar dari sebuah pertandingan. Pertandingan antara Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal berada di Bukit Karmel. Nah, pertandingan ini disaksikan oleh Raja Ahab, juga bangsa Israel yang sudah meragukan tentang hebatnya Tuhan yang telah memimpin dia, yang memberkati dia, tetapi diragukan. Maka Elia mengajak Nabi Baal untuk mengadakan pertandingan. Namanya pertandingan iman. Menang siapa? Antara Allahku atau Allahmu. Kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Dengan tema pertandingan iman. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bangsa Israel sudah banyak yang menyembah Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya bangsa Israel itu kembali bertobat, pasrah diri kepada Allah? Maka diadakanlah pertandingan ini. Elia berdoa. Tujuan doa ialah agar terjadi pertobatan. Nah, kewajiban orang yang dikabulkan doanya ialah bersaksi. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa dan doanya dikabulkan, bersaksi agar orang lain tahu bahwa Allah kita senang menjawab doa-doa umatnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Nah, jadi pertobatan antara Elia dengan Nabi Baal ini dimenangkan oleh Elia. Ya, dengan cara dia mengadakan korban bakaran tanpa dinyalakan dengan api. Doa aja. Kalau Allahmu hebat, kamu berdoa pada Allahmu, turunkan api supaya persembahanmu terbakar. Ternyata doa dari nabi-nabi Baal ini tidak ada apa-apanya. Lalu Elia berdoa.
persembahan Nabi Elia sesudah dipotong, diguyur air. Supaya mereka tahu bahwa Allah yang Elia miliki adalah Allah yang hebat. Dan saat itu persembahan Elia terbakar. Nah, seluruh rakyat tahu bahwa doa Elia kepada Allah itu dikabulkan. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Banyak orang berhenti pada pertobatan. Banyak orang berhenti pada saat mereka melihat atau menikmati mukjizat. Nah, sehingga kuasa kepercayaan kepada Allah ini kurang dimaksimalkan. Ada, punya, tetapi kurang dimaksimalkan. Nah, maka kita yang melihat, kita yang membaca ini, sesudah kita mengerti, mari kita maksimalkan supaya iman dapat tumbuh. Banyak cara untuk menumbuhkan iman, di antaranya memperkatakan perkataan iman. Aku percaya dalam nama Yesus sembuh. Aku percaya dalam nama Yesus aku ditolong. Aku percaya perkataan iman ini. Nah, perkataan iman ini mewujudkan kepekaan kita kepada Allah yang pasti mendengar dan mengabulkan doa kita. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Saat itu Israel sedang terjadi kemarau panjang. 3,5 tahun tidak ada hujan. Embun saja tidak ada. Dan begitu pertandingan itu selesai, Ahab masih terpukau dengan hebatnya Allah. Elia mengatakan kepada Ahab, cepat pulang. Saya sudah mendengar deru hujan lebat. Padahal orang lain tidak mendengar apa-apa. Orang lain masih melihat bahwa kemarau panjang ini membuat hutan-hutan seperti terbakar karena panasnya matahari. Tetapi Elia sudah mengatakan, "Hai Ahab, pulanglah, makanlah, minumlah, sebab sebentar lagi akan terjadi hujan." Orang yang peka dengan Allah mengerti rencana Allah, bahkan sudah mendengar bunyi hujan, sedangkan orang lain belum. Sehingga disinilah letak pertandingan iman. Orang yang beriman itu ditantang untuk berani mengatakan perkataan iman. Dan saya harap jemaat yang sudah percaya Yesus mestinya memiliki iman. Nah, kalau sudah memiliki iman, mari kita tumbuhkan iman kita. Mari kita belajar menggunakan kepekaan kita bahwa Allah ada di dekat kita. Bahwa Yesus ada di depan kita. Bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Nah, kata-kata iman ini harus selalu dilatih. Sehingga kita punya kemampuan untuk memiliki kuasa. Saya seringkali mengajarkan kepada Bapak Ibu, katakan dalam nama Yesus. Sebelum mulai bekerja, dalam nama Yesus, pekerjaanku berhasil.
Sebelum kita melakukan apapun juga dalam nama Yesus, perkatakan perkataan iman. Lalu sesudah kita berani mengatakan kata-kata iman, kita harus berani melihat dengan iman. Ahab disuruh pulang karena akan terjadi hujan lebat. Benarkah demikian? 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Sebab Gunung Karmel di bawahnya ada sungai, namanya Sungai Kidron. Nah, nanti kalau hujan, Sungai Kidron itu penuh dengan air, tidak bisa untuk dilewati. Maka Elia mengatakan, Ahab, sekali lagi pulanglah. Jangan sampai kamu nanti terhalang dengan hujan. Nah, pertandingan iman tidak cukup sekali. Perkataan iman tidak cukup sekali. Diulang. Dalam ayat ini yang kita baca 7 kali. Tuhan ingin melihat kegigihan manusia. Tuhan ingin melihat kegigihan kita. Sehingga kalau sekali doa belum terkabul, 2 kali doa belum terkabul, iman harus kita bakar. Supaya iman ini makin kuat. Dikatakan di sini sampai 7 kali. Bujang Elia tidak melihat apa-apa. Kali pertama dia naik ke tempat yang lebih tinggi, melihat ke atas, tidak ada apa-apanya. Balik lagi, tidak ada apa-apanya. Balik lagi, tidak ada apa-apanya. Sampai ke-7 kali baru melihat sebesar telapak tangan. Bagaimana dengan kita? Kadang kita diuji. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, kok berbeda dengan apa yang kita inginkan. Mata diuji, hati diuji. Tetapi kalau kita gigih dan mengatakan bahwa Allah hebat, Allah luar biasa, pasti terjadi ya dan amin. Apa yang diperkatakan Allah. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu mampu untuk memindahkan gunung. Nah, ini pertandingan Bapak Ibu. Pertandingan. Kalau kita mendoakan seorang, pertandingan. Didoakan sembuh daya. Pertandingan ini. Iman kita mampu enggak untuk memiliki perkataan iman, jadilah sembuh. Pertolongan Allah, jadilah pertolongan terjadi. Nah, walaupun kadang-kadang mata kita tidak melihat perubahan apapun juga, tetapi hati harus tetap menengadah ke Allah, bahwa Allah mengabulkan segala doa kita. Nah, yang ketiga, tidak takut dengan modal yang kecil. Artinya, tidak takut dengan setelapak tangan awan mendung, ada setelapak tangan, tidak takut. Bisa. Tuhan bisa melakukan apapun juga. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44 tadi, dia katakan bahwa cepat kamu temui Ahab, supaya Ahab tidak terhalang.
Nah, jadi laporan dari bujang Elia yang hanya melihat setelapak tangan bagi orang lain sudah mustahil ini. Tetapi bagi Elia ini jawaban Tuhan yang luar biasa. Ini jawaban Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan sesuatu yang gede. Tetapi Tuhan membutuhkan iman yang kecil, tapi iman yang hidup. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar tentang pertumbuhan iman ini. Bahwa Allah masih memberikan satu benih kecil di dalam hidup kita. Namanya iman. Yang seringkali ditantang oleh keadaan zaman. Yang seringkali ditantang dengan keadaan dunia. Yang seringkali ditantang dengan kenyataan hidup. Mampu tumbuh enggak? Kalau mampu tumbuh, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Pertumbuhan iman dan kuasa iman dapat terjadi jika seseorang mau mempertajam imannya dengan doa. Banyak doa, imannya sehat. Banyak doa, imannya tumbuh. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dilakukan dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dilakukan dengan yakin sangat besar kuasanya. Nah, supaya jadi benar bagaimana? Mengaku dosa, musuhi dosa, ya. Lalu siap untuk diampuni. Ada beberapa teman saya yang mengatakan bahwa manusia kan tempatnya dosa. Besok aja lah. Ya, saya belum mau baptis, saya belum mau bertobat. Saya mau melakukan apa yang menjadi kesenangan saya dulu. Imannya tidak tumbuh, Bapak. Atau mungkin ada jemaat yang juga memiliki karakter yang modelnya seperti ini. Kamu diampuni loh oleh Tuhan. Tetapi perasaannya belum diampuni. Ya, rasa-rasanya kok Tuhan belum datang pada saya. Rasa-rasanya kok Tuhan belum menanam iman di dalam hati kita. Hari ini bertobatlah. Karena Tuhan telah memberi satu keyakinan yang penuh. Kalau kamu berdoa, Kitab Injil mengatakan seolah-olah kamu sudah menerimanya. Ini pelajaran iman. Kalau kamu meminta kepada Allah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Iman mulai diterapkan dalam hidupnya. Lalu sesudah seolah-olah menerimanya, mari kita mengucap syukur atas pengabulan doa ini. Maka dengan mengucap syukur itu satu keyakinan yang muncul. Pertandingan iman merupakan pertandingan yang paling besar, paling sukar. Karena pertandingan iman ini lebih mengarah pada pertandingan melawan diri kita sendiri. Allah mampu melakukan. Tetapi diri kita, akal kita, kadang-kadang tidak menerima apa yang akan dikerjakan Allah. Hati kita, jiwa kita, kadang-kadang tidak siap untuk menerima pengabulan doa itu. Lalu apa artinya? Kita telah doa. Maka kalau Elia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal dengan membakar korban tanpa api, saat ini kita ditantang
Siapa yang nantang kita? Keadaan zaman. Siapa yang nantang kita? Penyakit yang kita punya. Siapa yang nantang kita? Ya, berbagai macam persoalan hidup. Ingat, Tuhan sudah memberi benih iman kepada kita. Mari kita tumbuhkan. Mari kita berangkat untuk pertandingan iman. Dengan apapun juga yang ada di depan kita. Walaupun kadang-kadang mata melihat kok seperti ini. Walaupun kadang-kadang pikiran memikirkan kok berat sekali. Walaupun kadang-kadang hati atau jiwa tidak bisa menerima hebatnya Tuhan. Tetapi hari ini melalui pertandingan Elia ini. Kalau Elia bisa, kenapa kita tidak? Mari kita kalahkan akal kita kalahkan hati kita kalahkan jiwa kita, dan akui hebatnya Allah yang telah menyelamatkan kita. Yang mengakui benih yang Allah tanam, kita rawat, kita tumbuhkan. Dalam nama Yesus, semua perkara, semua doa dikabulkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat, yang memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dari Elia. Berani melawan 450 Baal, Nabi Baal. Berani membakar korban tanpa api. Karena Elia tahu engkau memiliki segalanya. Hari ini kami tahu Tuhan, kau telah tebus kami, kau telah pindahkan kami, kau telah berikan kesempatan pada kami untuk bertanding melawan berbagai macam keadaan hidup dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Jangan lupa benih iman yang sudah ditanam, mari kita tumbuhkan bersama. Ya, supaya dengan bertumbuh bersama ini kita mampu mengalahkan persoalan-persoalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Hari ini sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini masih banyak virus yang baru. Oleh sebab itu lebih baik, lebih bijak kalau kita membawa masker untuk dan kita pakai di tempat-tempat yang ramai. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja. Kami buka supaya Bapak Ibu dapat beribadah bersama dengan kami. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Lalu hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Tiap Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan cabang juga jam 6 sore. Yang kedua kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Bapak Ibu yang pengen rumahnya ditempati dapat melaporkan kepada petugas, kepada pengurus supaya dijadwal. Nah, besok Jumat di rumah Bapak Eko. Ya. Bagi permata perlu diperhatikan. Lalu yang belum ikut permata, ayo ikut permata supaya kita dapat anjang sana dari satu tempat ke tempat lain dan di sana berdoa. Seperti tadi, doa orang benar besar khasiatnya. Doa orang benar dapat apapun terjadi. Maka ada persekutuan doa rumah tangga. Lalu hari Sabtu Youth Revive. Ya, ada
ibadah kaum muda dengan berbagai macam acara, Bapak Ibu. Maka anak-anak muda kami mengundang yang belum ikut Youth Revive. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak muda, tolong diajak atau diberitahu bahwa gereja punya kegiatan yang luar biasa. Lalu yang ketiga, tolong doakan untuk ibadah online tetap jalan. Ya, ibadah online ini konsumsi untuk teman-teman kita yang di luar. Baik yang di dalam negeri, di luar negeri, dia dapat membuka YouTube ibadah online dari GBIS Haleluya Palur. Oleh sebab itu, doakan agar kru sehat, kru semangat, alat awet. Ya, dari doa Bapak Ibu kami dapat rasakan bahwa doa-doa Bapak Ibu untuk kami itu menjadi penyemangat bagi kami. Nah, hari ini ada kendala mobil yang kami tumpangi yang biasa naik ke Candi Suko itu enteng, ini tadi berat. Seperti tidak sampai. Doakan Bapak Ibu. Melalui doa Bapak Ibu, kami dapat memiliki alat-alat yang awet. Alat-alat yang luar biasa. Nah, saya rasa cukup itu pengumumannya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam ibadah kami, sukacita Kau berikan kami. Firman-Mu Kau berikan kami. Bapa, kami masih membawa doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kau telah beri keamanan, kedamaian. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati. Berkati beliau ya Tuhan untuk menunaikan tugas-tugas hari ini dengan baik. Kami berdoa dari presiden sampai yang terbawah, Engkau akan pimpin berkati. Berikan penyertaan-Mu. Kami masih ingat untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan. Ibu Gito yang kaki dan nafasnya kadang-kadang sesek. Arin yang tulangnya lemah. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih yang selesai dari operasi. Kami berdoa untuk Ibu Mbing yang daya pikirnya sudah menurun. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno yang harus cuci darah. Kami berdoa untuk Pak Min yang badannya juga lemes. Kami berdoa untuk Pak Ishak yang karena usia juga lemes Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, mendengar seluruh doa kami. Kalau Elia berdoa Engkau jawab, maka kami pun berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, Engkau telah menjamah saudari kami Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Wagini. Mereka telah Kau sembuhkan, mereka punya kekuatan baru untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan mengerjakan pekerjaan kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau telah bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau telah curahkan berkat-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan.
berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Engkau diberkati. Terima kasih Bapa. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.